Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dampak Positif Teknologi dalam Penerjemahan. Yang pertama ada pendahuluan. Penerjemahan telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi. Pada awalnya, penerjemahan hanya mengandalkan alat sederhana seperti pena dan kertas, yang membuat proses penerjemahan menjadi sangat lama atau sangat lambat. Perkembangan mesin TIK membantu mempercepat proses ini, tetapi kemajuan terbesar terjadi setelah munculnya komputer dan perangkat lunak penerjemahan. Di Albania, komputer mulai digunakan secara luas setelah tahun 1990-an, dan sejak saat itu, alat penerjemahan berbasis teknologi terus berkembang. Sementara, beberapa orang menganggap teknologi sebagai ancaman yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. Kenyataannya, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan dunia kerja. Oleh karena itu, sangat penting memahami manfaat teknologi dalam penerjemahan, serta bagaimana cara terbaik memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil terjemahan. Selanjutnya, yang kedua ada dari versi cetak ke versi elektronik. Ada beberapa bagian. Yang pertama, kamus elektronik dan sumber daya daring. Kamus merupakan alat penting bagi seorang penerjemah, tetapi bentuk cetaknya memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan ukuran yang besar dan waktu pencarian yang lama. Dengan hadirnya kamus elektronik dan daring, penerjemah dapat menghemat waktu dan biaya karena pencarian istilah dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Saat ini, banyak kamus daring tersedia secara gratis dan dapat diakses melalui komputer atau ponsel pintar. Contohnya seperti Merriam-Webster dan Oxford English Dictionary yang menyediakan informasi linguistik lengkap, termasuk idiom dan frasa kerja. Selain itu, terdapat juga kamus dwibahasa serta kamus khusus untuk bidang tertentu, seperti hukum, kedokteran, dan keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nulitasari. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang e-book, majalah, surat kabar, dan artikel. E-book, majalah, surat kabar, dan artikel. Dalam penerjemahan, riset sangat diperlukan untuk memahami konteks istilah tertentu. Sebelum era digital, penerjemahan harus mencari referensi di perpustakaan atau membeli buku dan majalah yang relevan. Saat ini, dengan adanya e-book dan sumber daya daring, informasi dapat diakses dengan cepat melalui mesin pencari atau aplikasi e-reader seperti Amazon, Kindle, dan Barnes, dan Novel Nook. Teknologi ini telah mengubah kebiasaan membaca dan mengakses informasi. Bahkan pada tahun 2010, penjualan e-book memulai Amazon telah melampaui penjualan buku cetak dalam format hardcover, menunjukkan pergeseran signifikan dalam cara orang mengakses informasi. Maka dari itu, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang mengakses informasi. Jika sebelumnya penerjemah harus mencari referensi secara fisik, kini e-book dan sumber daya daring mempermudah pencarian informasi melalui mesin pencari dan aplikasi e-reader seperti Amazon Kindle. Perubahan ini juga berdampak pada kebiasaan membaca, terbukti dari meningkatnya penjualan e-book yang melampaui buku cetak dalam format hardcover pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam konsumsi informasi di era digital. Kemudian ada alat penerjemahan berbantuan komputer atau chat tools. Perangkat lunak penerjemahan berbantuan komputer atau Computer Assisted Translation atau chat tools seperti Trados dan Memoki telah menjadi alat yang sangat berguna bagi penerjemah. Teknologi ini memungkinkan penerjemah menyimpan segmen teks yang telah diterjemahkan dalam memori penerjemahan atau translation memory, sehingga dapat digunakan kembali untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pekerjaan mereka. Beberapa manfaat utama dari chat tools adalah menghemat waktu dalam menyimpan segmen yang telah diterjemahkan sebelumnya dan memungkinkan penggunaannya kembali. Yang kedua adalah memastikan konsistensi dalam penggunaan terminologi teknis di seluruh dokumen. Dan yang ketiga ada mempermudah proses revisi dengan fitur pencarian dan modifikasi otomatis.
Contoh daripada perangkat lunak chat yang umum digunakan adalah Trados, Memoki, dan WordPress yang telah menjadi standar industri dalam penerjemahan internasional. Kemudian di sini ada penerjemahan mesin atau machine translation. Penerjemahan mesin berbeda dari chat tools karena menggunakan algoritma untuk menerjemahkan teks secara otomatis tanpa intervensi manusia. Contohnya adalah Google Translate yang mendukung lebih dari 100 bahasa dan digunakan oleh lebih dari 500 juta orang setiap hari. Meskipun penerjemahan lebih cepat dibandingkan penerjemahan manusia serta efisiensi biaya, teknologi ini masih memiliki keterbatasan dalam menangani konteks, makna idiomatis, dan terminologi spesifik. Oleh karena itu, penerjemahan profesional masih diperlukan untuk memastikan akurasi dan kualitas hasil penerjemahan. Namun, penerjemahan mesin tetap berguna dalam skenario tertentu, seperti untuk memahami isi dokumen secara umum atau membantu dalam penerjemahan awal sebelum dilakukan penyuntingan lebih lanjut oleh manusia. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Faizat-Tunisa. Perangkat lunak yang berguna dalam penerjemahan. Pengenalan suara dan ucapan, voice and speech recognition. Perangkat lunak pengenalan suara seperti Dragon Naturally Speaking memungkinkan penerjemah mendikte teks alih-alih mengetik, yang dapat mempercepat proses penerjemahan. Teknologi ini mengurangi kelelahan fisik akibat mengetik dan meningkatkan produktivitas dengan mengotomatiskan proses transkripsi. Namun, efektivitas perangkat ini tergantung pada kualitas mikrofon dan kejelasan percakapan pengguna. Selain itu, hasil transkripsi masih memerlukan penyuntingan untuk memastikan akurasi. Beberapa dari keuntungan dari pengenalan suara dalam penerjemahan itu ada 4. Terbebas dari jeda waktu yang dipaksakan oleh keyboard, terbebas dari ketegangan mengetik yang tidak perlu. Pengenalan suara memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan setiap interaksi yang Anda lakukan dengan komputer Anda dan tetap bekerja dengan alat TM. Bisa menghasilkan lebih banyak uang. Pengenalan karakter Optical Character Recognition atau OCR. Pengenalan karakter optik atau OCR adalah perangkat lunak yang mengonversi gambar digital menjadi teks dengan mengenali karakter alfabet secara optik. Teknologi ini sangat berguna bagi penerjemah dalam menangani dokumen yang berbentuk gambar seperti halaman surat kabar atau PDF berbasis gambar. OCR bekerja memindai file format JPG, BMP, lalu PDF, lalu mengidentifikasi karakter, kata, dan kalimat untuk diubah menjadi teks yang dapat diedit. Namun, akurasi OCR bergantung pada kualitas gambar. Teks yang buram, terlalu kecil, atau tumpang tindih dapat menyebabkan kesalahan dalam pengenalan karakter. Untuk mengurangi kesalahan, perangkat lunak ini sering dilengkapi dengan fitur pemeriksaan ulang dan kamus bawaan guna memvalidasi hasil pemindaian. Teknologi OCR telah memberikan manfaat besar bagi penerjemah, terutama dalam menerjemahkan teks yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk gambar, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman bagi pembaca. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft sejak 1983 dan telah mengalami banyak pengembangan. Program ini menjadi salah satu dari paling banyak digunakan oleh penerjemah karena kemudahan penggunaan dan fitur-fitur canggih yang meningkatkan efisiensi kerja. Beberapa fitur utama yang mendukung penerjemahan adalah koreksi otomatis yang mencegah kesalahan ketik pada istilah yang sering digunakan, serta glosarius yang membantu dalam pemilihan kata yang lebih tepat. Jika pengguna mengetik kata yang tidak dikenali, program akan menandainya dengan garis merah dan memberi arti yang lebih sesuai. Fitur ini sangat bermanfaat bagi penerjemah untuk memastikan akurasi dan konsistensi tanpa harus mencari referensi secara manual. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, Microsoft Word telah menjadi alat yang esensial dalam dunia penerjemahan profesional. Nama saya Lutfia, saya dari kelompok 9. Saya akan mempresentasikan bagi internet sebagai korpus. Internet dapat membawa para penerjemah cepat, serta bagian terakhir itu kesimpulan. Internet sebagai korpus.
Perkembangan mesin pencari telah mengubah cara penerjemah mengakses informasi, memungkinkan pencarian istilah dalam berbagai konteks bahasa dengan cepat dan efisien. Sebelumnya, pencarian informasi di internet seringkali terasa terbatas dan berisiko melewatkan sumber penting. Namun, dengan kemajuan algoritma pencarian seperti yang digunakan, penerjemah kini dapat dengan mudah menemukan penggunaan istilah dalam bahasa sasaran berdasarkan frekuensi dan relevansi. Selain sebagai alat pencari kamus dan glosarium, internet juga membantu penerjemah dalam menentukan pilihan kata atau frasa yang paling umum digunakan. Misalnya, untuk membedakan penggunaan kata kerja dengan makna dalam bahasa asing, penerjemah dapat membandingkan jumlah hasil pencarian. Namun, meskipun bermanfaat, informasi yang diperoleh dari internet tetap harus diverifikasi, karena tidak semua sumber dapat diandalkan. Oleh karena itu, penerjemah perlu menggunakan mesin pencari secara kritis, memastikan akurasi dan relevansi data yang digunakan dalam proses. Jadi, internet di sini membantu penerjemah dalam mencari berbagai konteks bahasa dengan cepat dan efisien. Serta internet di sini dapat menggunakan penerjemah membandingkan jumlah hasil pencarian untuk masing-masing frasa. Akan tetapi, internet di sini guna dan dapat bermanfaat. Informasi yang diperoleh dari internet tetap harus diverifikasi. Jadi, peran penerjemah untuk kritis terhadap internet dan memastikan akurasi dan relevansi data tersebut sangat dibutuhkan. Membawa para penerjemah lebih dekat melalui internet. Kemajuan internet telah meningkatkan efisiensi kerja penerjemah sekaligus mempermudah kolaborasi dengan rekan seprofesi di berbagai lokasi. Aplikasi seperti WhatsApp, Messenger, dan Skype memungkinkan komunikasi instan untuk berdiskusi berbagai mengenai teknologi atau kendala penerjemahan secara real-time. Selain itu, platform seperti LinkedIn dan Facebook membantu penerjemah membangun jaringan profesional, berbagi pengalaman, serta mengikuti perkembangan industri. Rilis profesional juga menjadi sarana penting untuk pertukaran informasi berbasis email, memungkinkan penerjemah menjangkau banyak kolega sekaligus dan mengakses arsip yang terdokumentasi. Dengan teknologi ini, penerjemah dapat meningkatkan produktivitas, perluas wawasan, serta memperkuat komunitas profesional dalam industri penerjemahan. Jadi di sini internet juga berperan sangat penting untuk penerjemah karena penerjemah kita mengenal para kolega yang profesi serta dapat meningkatkan produktivitas, memperluas wawasan serta memperkuat komunitas profesional dalam industri. Jadi internet di sini menjadi tempat para penerjemah untuk berdiskusi mengenai terminologi atau kendala penerjemahan secara real time. Kesimpulannya adalah teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia penerjemahan. Memungkinkan penerjemah untuk bekerja lebih efisien dan menghasilkan terjemahan berkualitas tinggi. Dengan berbagai alat seperti chat tools, penerjemahan mesin, OCR, dan pengenalan suara, proses penerjemahan menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Namun, penerjemahan tetap harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan bijak, karena teknologi bukanlah pengganti manusia, melainkan alat yang dapat menggunakan pendukung profesionalisme mereka. Oleh karena itu, penerjemah perlu menerima inovasi ini dengan sikap positif agar dapat terus berkembang dalam industri yang semakin. Jadi di sini penerjemah kita menggunakan teknologi yang lebih maju, tools seperti OCR dan pengenalan suara membantu mereka dalam penerjemah agar lebih cepat dan lebih efisien serta lebih akurat. Tetapi di sini penerjemah juga harus kritis serta penerjemah juga harus memanfaatkan teknologi ini dengan bijak karena pada dasarnya teknologi bukanlah pengganti manusia, melainkan hanya sebagai alat membantu para penerjemah mendukung profesionalisme mereka. Sekian, kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.